Balik lagi nih dengan kita, aku Vina. Dan aku Intan. Oke, jadi di sini kita bersama dengan Ibu cantik di sini. Ibu boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu mungkin Oke. Ibu. Ya, salam perkenalan. Saya Ciptanti dari PPSDN ITERA. Ya, apa lagi? Oke, mungkin kita bakal mengawali dialognya dengan tagline kita yaitu karena yang dari hati, Pasti sampai ke hati. yeay. Nah, jadi untuk pertanyaan pembuka kita nih ya Ibu ya, kita mulai ya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, hubungan orang tua dan anak yang ideal saat anak kuliah itu seperti apa Ibu? Ya, yang idealnya orang tua dan anak saling terbuka, kemudian eh, orang tua bisa memberikan apa ya, saran-saran atau bisa bertanya tentang segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan kuliah anaknya di kampus, dan kemudian juga dari anaknya sendiri bisa menceritakan dengan leluasa pada orang tuanya apa yang dialaminya di kampus. Oke, Kurang jadi lebih begitu ya. jadi saling terbuka satu sama lain Iya gitu ya betul, Ibu ya, betul. antara anak dan juga orang tuanya Iya. sendiri gitu ya. Kalau semisal nih dari pengalaman Ibu mengajar gitu, apa masalah paling umum nih yang muncul antara mahasiswa dan orang tua terkait urusan kuliah gitu? Ya, terkait urusan kuliah. Pertama mungkin dari sisi ini ya, dari sisi materi kuliah misalnya. Orang tua dengan putranya itu kalau bisa saling memahami apa yang sedang dihadapi anaknya, akan sangat bagus ya, sehingga mereka bisa berdiskusi secara terbuka begitu. Tetapi kalau bidangnya itu berbeda sama sekali, kadang-kadang sulit terjadi ini ya, terjadi keselarasan pada saat pembicaraan gitu, dan itu juga bisa jadi membuat motivasi mahasiswanya atau motivasi anaknya itu, ya mengalami penurunan gitu ketika tidak bisa berdiskusi dengan baik dengan orang tuanya, biasanya masalahnya di situ. Kemudian juga masalah pertemanan, mungkin pertemanan kadang-kadang orang tua kan khawatir tentang teman-teman anaknya di kampus begitu. Nah, kepercayaan dari orang tua terhadap anaknya itu menjadi penting, demikian juga anak menjaga kepercayaan orang tuanya itu penting, itu sangat penting ya. Terus Oke. komunikasinya bisa bagus gitu. Iya, benar banget ya Bu. Ternyata memang benar orang tua itu punya peranan yang sangat besar dalam. Iya pasti. Iya. Ya. Kira-kira Bu, kalau dari sisi orang tua itu punya peran seberapa besar dan seberapa pengaruh Bu terhadap dukungan performa dari si anak? Sebetulnya kalau dilihat dari usia-usia kuliah ya, Iya. usia-usia mahasiswa itu kan sekitar 17, 20-an gitu ya. Nah itu kemandirian mahasiswanya atau kemandirian yang bersangkutan harusnya sudah mulai tumbuh baik gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga secara emosional itu ada peralihan antara ketika dia sekolah menengah dengan di perguruan tinggi gitu, dan tuntutan dari masyarakat juga, masyarakat sekitarnya, termasuk keluarga-keluarga yang berada di sekitarnya itu kan dia punya apa ya, punya rasa percaya diri yang tinggi, kemudian juga punya kemampuan yang sudah lebih bagus daripada pada waktu di SMA begitu ya. Iya. Nah itu kadang-kadang membuat apa ya, membuat si mahasiswa ini menjadi, "Oh banyak amat tuntutannya," gitu, kadang-kadang tidak siap gitu. Nah kalau ini bisa dijembatani dengan katakanlah orang tua menjadi tempat di mana dia bisa mengatakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, Iya. maka masalah-masalah yang dihadapi itu akan cepat terselesaikan, dan bahkan mungkin ada motivasi tambahan dari orang tua untuk kemudian cepat menyesuaikan diri gitu. Iya. Itu masalah yang Berarti biasanya. benar, berarti orang tua itu yang benar-benar punya peran yang sangat besar ya dalam emosional Iya, si anak. iya, iya. Terutama ini bagi mereka yang baru masuk ya, untuk Iya. mahasiswa tahun pertama itu biasanya kan banyak hal yang katakanlah dalam proses adaptasi itu dialami oleh si anak nih. Kalau
support sistemnya bagus termasuk dari keluarganya, biasanya masa adaptasi ini dapat cepat teratasi dengan baik gitu. Iya benar banget, terkadang masa adaptasi itu bikin kami jadi sulit untuk memahami keadaan gitu. Kira-kira Ibu dalam beberapa semester, dari semester 1 sampai semester akhir, ada beberapa anak nggak sih yang mengadu kepada Ibu tentang permasalahan keadaan keluarga ataupun permasalahan selama masa perkuliahan? Ya cukup, kalau saya katakan cukup banyak ya, tentu kalau dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang puluhan ribu ya, 20 ribuan begitu ya sedikit. Tapi dari intensitas mahasiswa yang datang, mulai dari baru semester pertama sudah datang dengan pengaduan atau dengan keluhannya, misalnya orang tua telah memberikan apa, uang bulanan Uang atau saku ya? uang saku gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga, ketika dia mengalami permasalahan dengan ini, katakanlah teman-teman di kampusnya begitu ya, teman-teman di kampusnya yang dia nggak pernah kenal sebelumnya gitu ya. Nah Iya. itu juga ada sesuatu yang mereka adukan, lalu juga ada yang katakanlah eh, rindu pada keluarga gitu ya, kangen keluarga gitu yang mau mau datang ke rumah atau mau pulang ke rumah terlalu jauh gitu ya. Kemudian juga sekarang sih sebetulnya media komunikasi kan sudah bagus ya, jadi sudah fasilitas itu sudah ada gitu, jadi bisa jadi komunikasi bisa berjalan dengan baik. Tetapi ada kalanya memang ada kesulitan anak dengan orang tua ini dalam berkomunikasi karena dari awalnya mereka juga kurang kurang akrab gitu, kurang akrab, kurang terbuka satu sama lain. Itu pengaduan-pengaduan itu yang dan satu lagi ya, masalah ini biasa makan di rumah itu disediakan orang tua gitu. Nah sekarang harus cari sendiri satu menunya seperti apa, kemudian harganya juga mereka harus mempertimbangkan dan sebagainya sehingga seringkali mahasiswa itu menjadi tidak teratur makannya, kesehatannya mulai terganggu dan banyak hal lain yang sebetulnya itu karena biasa diurusi, sekarang harus mandiri gitu. Iya. Homesick ya jatuhnya Iya. Ibu ya? Ya Masa gitu. sekarang homesick kan? Ada yang katanya karena biasa dimasakkan oleh orang tua ya, oleh ibunya, tapi di sini kemudian masakannya tidak cocok Iya, kan. ternyata. Jadi macam Belum lagi kalau udah ada kayak punya alergi gitu ya, Bu, ya? ya, Oh iya, betul. alergi. Itu juga. Kalau dari pengalaman aku ya, teman-teman aku itu aduannya pasti kangen sama suasana rumah gitu. Iya. Ya, itu banyak juga yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang merasa, "Oh, ini kesempatan saya keluar dari rumah," gitu ya. Keluar dari Iya. rumah karena biasanya sulit mendapatkan izin keluar rumah gitu untuk waktu yang lama gitu. Sekarang ada kebebasan. Nah, di situ biasanya juga akan bisa jadi ada masalah ketika dia tidak bisa memanfaatkan kebebasan tadi dengan bertanggung jawab gitu. Iya, Akhirnya jadi di situ ada masalah-masalah yang timbul gitu ya. Boleh, boleh. Kalau dari pengalaman Kak Vina gimana nih kalau Kak Vina? Teman-temannya? Kalau teman-teman aku sendiri, kalau aku kan karena aku akamsi ya, Oh. kalau aduan-aduan dari teman-teman aku sendiri itu sama kayak kamu, kangen rumah, kangen orang tua, kangen masakan dari ibunya, kayak gitu sih, homesick sih katanya gitu. Sama satu lagi, biasanya nggak nyuci sendiri, dia harus Iya, nyuci aduh, sendiri. betul banget Ibu. Belum lagi kalau misalnya ada laundry, cucian, Iya. bayarannya lagi, tambah lagi. Jadi gitu kembali ya, Bu lagi ya. ke masalah finansial, pengaturan keuangan ya, manajemen keuangan itu Keuangan ya, Ibu. selain manajemen waktu, manajemen keuangan juga, manajemen perasaan aja. Perasaan juga, keuangan, perasaan, wah, semuanya ya. Ada. Nah, complicated. betul banget Ibu. Complicated. Kalau misal banyaknya mahasiswa itu kurang nggak sih Bu kayak terbuka ke orang tuanya tentang masalah kuliahnya? Terus menurut Ibu ini lebih karena takut kah atau malu atau karena faktor lain? Gitu. Oh, gimana? Tentang masuk kuliah. Iya. Kalau tentang kuliah, satu bisa jadi karena tidak sejalan dulunya gitu tuh si
anak merasa saya cerita pun orang tua ada nih kasus, saya cerita pun orang tua nggak ngerti kok masalah masalah Mhm. kuliah saya gitu. Padahal dia punya masalah besar di situ ya, kuliahnya baru, sulit, kemudian mungkin basic ilmunya yang tadinya IPS misalnya Iya, tiba-tiba masuk ke sini teknik gitu kan, teknik. jadi dia harus lompat jauh begitu. Lalu, berikutnya lagi mungkin juga dari pihak orang tua, pendekatannya yang mestinya juga bisa menyesuaikan dengan apa yang diperlukan anaknya gitu. Karena walaupun orang tua tidak punya ilmu yang sejalan atau sebidang gitu dengan anaknya, tapi sebetulnya bisa dia menjadi pendengar yang baik kan. Pendengar yang baik, kemudian aktif gitu, aktif dalam artian memberikan pendapat-pendapat yang mungkin bisa menjadi apa, ide-ide baru di dalam mencari solusi bagi anak yang bermasalah, ya kan? Iya Betul, benar Ibu. karena memang pengalaman pribadi aku nih curhat-curhat sedikit aja ya Itra Friends. Karena memang aku waktu itu IPS juga sebenarnya Ibu, dan Ya, aku memang ambil DKV. Tapi ya memang karena ITERA ini backgroundnya itu saintek, jadi mungkin aku agak keteteran gitu kayak di waktu awal ya. iya TPB kemarin tuh kan kayak ada fisika gitu-gitu. Nah, kebetulan syukurnya ya puji Tuhan itu, orang tua aku support banget gitu. Jadi aku kayak merasa, "Aku bisa nih ngejalanin," Kamu gitu. bisa, Kamu kamu bisa bisa. bisa. Kalau kamu sendiri gimana nih, Intan? Tapi beberapa emang, banyak sekali orang tua yang sangat suportif terhadap anak-anak, Betul. tapi beberapa juga banyak sekali anak-anak yang punya range atau jarak umur yang sangat jauh sama orang tua, dan itu yang biasanya jadi titik permasalahan anak enggan untuk bercerita sama orang tua. Oke. Bagaimana Ya tanggapan Ibu? beberapa mahasiswa itu kan tinggal dengan kakek nenek ya, Iya benar. dengan kakek nenek, yang tentunya, jarak umurnya itu cukup jauh gitu. Tetapi Mhm. pada dasarnya sih, komunikasi tadi sebetulnya kan tidak terlalu ya kalau menurut saya harusnya bisa disiasati gitu, walaupun beda usia jauh, tetapi kan, sekarang ini media komunikasi dan juga apa, media sosial yang bisa diikuti oleh orang tua, perkembangannya seperti apa, orang tua juga bisa mengikuti perkembangan zaman Iya gitu. benar. Sehingga di sini gap-nya tidak terlalu jauh gitu. Tetapi bagi mereka yang ya orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman, mungkin di sini akan ada gap yang cukup jauh gitu. Terutama yang misalnya orang tuanya di desa, informasi kurang begitu ya, kemudian anaknya di sini tiba-tiba masuk ke kota. Si anak juga punya permasalahan dengan adaptasi lingkungan yang baru, Iya. suasana yang baru, orang tua juga untuk mengejar mengikuti apa yang dialami anaknya juga mengalami hambatan. Itu paling itu yang paling terasa sih. Mungkin itu poin juga yang harus diikutin sama orang tua Ya betul. tentang perkembangan zaman Iya yang iya. bagaimana cara mengerti si anak gitu Iya, ya, Bu, ya? dan juga mencari info lah tentang apa sih yang sedang katakanlah dikerjakan di DKP itu, apa sih DKP itu. Nah di situ, kalau orang tua juga bisa menikmati dengan, mencari informasi tentang mata kuliah atau tentang apa, bidang yang digeluti anaknya pasti akan menyenangkan gitu. Tapi itu masalah tidak hanya antara orang, desa dan orang di kota begitu, tetapi juga di kota-kota besar. Hmm, Nah, kalau yang di kota-kota besar biasanya karena acuh tak acuhnya orang tua. iya benar sekali. Udah lepas lu udah dewasa gitu. Mhm. Udah Kamu jalanilah hidup iya kamu iya gitu ya, Bu, ya? gitu. Mungkin itu Iya, kalau semisal nih kita nostalgic gitu ya, Itera Friends. nostalgia. Waktu pengalaman Ibu sendiri waktu ketika jadi mahasiswa nih, apakah relasi dengan orang tua itu ikut memengaruhi perjalanan akademik? Iya, yang utamanya pada saat itu adalah support, iya support, seperti misalnya begini, untuk kuliah ini apa yang diperlukan gitu. Waktu itu daya dukungnya kan seperti buku, informasi-informasi, lainnya itu kan belum seperti sekarang. Sekarang kan sudah sangat terbuka. Jadi pada waktu itu ya, buku apa yang diperlukan untuk ini,
kemudian bagaimana mencari buku itu pun sulit gitu pada waktu itu. Tapi kalau sekarang ini kan bisa dengan mudah semuanya itu didapatkan. Iya. Nah, yang diperlukan adalah motivasi dari ya orang tua kembali memotivasi untuk anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang Iya, gitu. apalagi Itu bedanya Iya, dengan dari zaman itu ya dulu. Ibu ya. Bahkan lebih sulit zaman dulu pada Zaman saat dulu Iya. mau mencari artikel jurnal itu sulit sekali, harus chemical abstract dulu misalnya. Dari abstraknya dulu, cari dulu dari situ, kemudian nanti cari sumber utamanya dari mana, itu repot sekali. Kalau sekarang kan Kalau sekarang sudah bisa langsung udah kita selesai. ketik ya Ibu, Iya. cari jurnal. Nah, cuma harus dijaga sekarang itu masalah etika ya. Iya benar. Jadi misalnya membuat artikel jangan copy paste gitu ya. Iya benar. Jadi AI gitu ya, asal Bu? tapi ya dengan AI. AI itu memudahkan tetapi tidak berarti kita itu meniru langsung atau mengambil langsung dari hasil yang diperoleh dari tadi media-media yang tersedia itu. Jadi kita juga harus berpikir, nah di situ masalah etika itu menjadi sangat penting gitu, sangat penting untuk dijaga. Mengerjakan laporan praktikum misalnya Iya, gitu, misalnya. tidak boleh niru dari yang punya orang lain gitu. Heeh. Kenapa? Ya karena di situ ada proses yang harus diikuti, yaitu mempelajari, mendalami, kemudian mengambil kesimpulan dan sebagainya, itu kan harus berjalan. Kalau mau mudah aja tinggal niru-niru tapi tidak ada ilmu yang tertanam gitu kan. Ya, Benar, gitu. benar banget tuh. Pengalaman aku biasanya kan kalau dari program studi farmasi itu banyak sekali untuk mengerjakan laporan praktikum ya Ibu. Dan beberapa laporan praktikum itu pastinya membutuhkan pembahasan dari jurnal. Ya, Dan kami terkadang terlalu sulit mencari jurnal gitu. ya mungkin yang menyebabkan kesulitan tadi pertama topiknya Iya. apa. Kalau topik itu sudah artinya tuh topik atau hal yang dipelajari itu garis besarnya apa sudah dapat, itu mestinya mencari itu kata kuncinya udah ada kan, jadi Iya, benar. kemudian yang kedua adalah pada saat katakanlah tingkat-tingkat dasar itu kan belum cukup ilmunya sehingga untuk memahami isi jurnal itu sendiri tidak mudah gitu. Iya, benar Itu sekali butuh Ibu. perjuangan. Dalam artian apa? Ya pemahaman dari teksnya sendiri, konteksnya apa, kemudian dari situ apa kaitan satu dengan lainnya, itu kan bagi mereka di tingkat-tingkat awal ya masih sulit begitu. Tapi itu tidak masalah. Karena apa? Sebetulnya tuntutan untuk setiap tingkat ya, setiap semester itu juga berbeda. Jadi kita tidak perlu harus pada posisi sempurna Benar. jawabnya gitu. Iya, Tapi yang penting tahapan dan kemudian juga pemahaman secara eh, bertahap itu bisa dipunyai oleh para mahasiswa ini sehingga nantinya dia mempunyai pengetahuan yang cukup komprehensif gitu. Jadi perlahan-lahan tapi pasti gitu Iya, ya. itu, tapi ya tidak sangat lambat ya. Iya. Maksudnya kita harus lama-lama itu akan makin cepat karena sudah dibiasakan untuk menyelesaikan masalah dengan secepat mungkin gitu. Itu juga target ya. Jadi artinya kalau biasanya bikin laporan itu butuh 2 jam, mungkin ini jadi 1 jam, berikutnya lagi setengah jam selesai gitu. Ya. Mungkin itu ya Ibu ya yang dihadapi sama mahasiswa sekarang kesulitan dalam mengerjakan laporan praktikum. Kalau dari DKV sendiri Kak, gimana sih permasalahannya apa aja nih? Permasalahannya ya, sebetulnya untuk manajemen waktu sih. Manajemen Iya. waktu yang susah. Iya, waktunya yang susah Mungkin sih itu sebetulnya. peran orang tua balik lagi gitu ya Bu, punya Manajemen harus waktu. support. Iya, manajemen waktu itu lebih pada itu disiplin diri ya. Mm-mm. Karena sekarang kan
banyak distraktor ya, banyak Iya. yang bisa mendistraksi perhatian kita. Jadi misalnya sedang ngerjakan laporan, ting ada bunyi, buka itu dulu. Buka itu dulu Nah, ya Ibu jadi ya. ketika terdistraksi putus kan, yang Betul. tadinya sesuatu itu harus continue, ini putus, discontinue, terus Iya. Jadi gagal memulai fokus. memulainya lagi, start lagi, ada masa jeda waktu untuk memulai dari awal gitu. Tergantung dengan diri kita sendiri sebenarnya Iya, gitu jadi ya. tertib disiplin gitu. Disiplin diri ya Ibu ya. Dan juga mungkin masalah manajemen waktu ini terkait dengan banyaknya aktivitas yang ditargetkan dalam satu waktu tertentu gitu. Benar. Betul banget. Nah, Ya kalau kalau udah kebanyakan udah kayak iya. makan gitu ya, terus akhirnya kan jadi lupa. Iya, jadi lupa ya target yang awalnya apa, Iya. jadi terdistract ya Ibu ya. Ya, apalagi kalau itu kemudian lebih menarik, ya kan? Betul, mungkin bisa dibikin kayak to-do list gitu kali ya Bu ya, untuk manajemen waktu dengan baik gitu ya Itra. Dilatih. Dilatih lagi gitu. Dilatih. Kalau hari ini belum baik, catat apa yang belum baiknya. Gagal di mana, catat itu. Kemudian catatan itu digunakan untuk memperbaiki yang kedepannya. Mudah dikatakan tapi tidak mudah dilaksanakan karena kembali lagi kalau sudah biasa tertib akan mudah. Tapi kalau tidak itu sulitnya. Kita kembali lagi nih ke menjalin komunikasi gitu ya Bu ya. Untuk tipsnya sendiri untuk mahasiswa yang ingin menjalin komunikasi lebih sehat dengan orang tuanya soal kuliah gitu apa Bu? Untuk ini satu biasakan untuk terbuka dulu sehingga ketika mau cerita itu jadi lebih leluasa gitu, tapi tidak ada tekanan apapun. Lalu kalau mengeluh juga orang tua ini perlu mendengarkan, jangan kemudian kamu mah gitu aja gitu. Kalau seperti itu jadi membuat si anak terdemotivasi gitu. Terdemotivasi untuk apa? Untuk mengkomunikasikan, kamu mah cengeng gitu. Kamu kok tidak punya teman gitu. Kenapa tidak diskusi dengan teman gitu. Jadi kalau orang tua mau mensupport dengan baik anaknya, jadi kata-katanya mungkin lebih kepada saran, coba kamu hubungi kakak angkatanmu atau coba kamu hubungi asistennya biar mengkomunikasikan apa yang kamu ingin ketahui lebih jauh gitu, atau yang kamu tidak ngerti selama kuliah gitu. Perbaiki atau perbanyak teman-teman, terutama teman-teman komunikasi dengan teman-teman yang pintar gitu ya. Itu juga itu orang tua memberikan saran begitu, karena apa? Tidak bisa orang tua itu memberikan jawaban atas pertanyaan si anak gitu. Yang bisa adalah memberikan saran terbaik bagaimana supaya anaknya bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan menjudge gitu ya Bu. Iya. Menjatuh nanti kayak Jadi makin sedih kita. sedih itu. Ada yang bilang kalau saya sakit ini, kamu mah ini sih nggak tidur dengan baik atau apa. Jadi kalau sudah disalahkan maka anak cenderung menarik diri untuk terbuka. Lebih terbuka semua. Iya, ya kan, karena kecewa. Itu yang sering terjadi. Kalau dari segi dukungan dari orang tua Bu, alangkah baiknya hanya orang tua yang memberikan biaya kuliah atau dukungan emosional juga penting Bu dari orang tua? Dua-duanya ya. Kalau dia lihat itu kan secara finansial si anak belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian secara emosional kembali lagi dia kan sedang dalam masa perkembangan ya untuk segala macam proses adaptasi itu. Nah di situ dukungan emosional juga penting. Salah satunya tadi memberikan motivasi. Ayo kamu bisa tadi kan? Iya, Kamu benar bisa sekali. itu salah satunya. Terus ayo itu di kiri kananmu tuh banyak teman-teman yang mampu. Lalu berikutnya komunikasilah dengan dosen, jangan takut, dia juga makannya nasi misalnya. Pasti takut gitu. Punya dosen wali, kita jadikan seperti betul. seorang ibu ya Bu Iya. ya.
punya konselor juga silakan Iya. gitu dimanfaatkan. Benar sekali. Oke, karena kita udah masuk ke tips, kita beralih ke question box nih, Mbak. Boleh banget nih Kak. Oke, jadi untuk question box itu, pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tuamu yang sampai saat ini belum bisa kamu katakan? Kita bacain 10 aja kali ya, Boleh, Intan, aku kita sih bacain. semangat sih kalau misal bacain question box dari teman-teman. Oke, yang pertama ada dari Aslam Jauhari. Maaf Abi, anakmu ini masih sering nyusahin, masih mencoba dewasa, belum bisa bantu banyak hal. Sedih banget ya. Iya. Sebenarnya balik lagi ya ke anak. Semuanya itu punya peran penting, teman-teman. Semuanya itu harus semangat dalam jalanin hari. Kalian tuh punya titik positif yang bisa bangkitin diri kalian jadi lebih baik gitu ke depannya. Benar Betul nggak sih, Kak? banget. Iya. Next question. Boleh Boxnya. langsung Kak. Oke, yang kedua ya. Please harapan ke anak jangan terlalu besar, takut ngecewain, katanya. Gimana tuh Bu peran Iya. orang tua yang punya Iya. harapan sangat tinggi sekali terhadap anak? Iya, sebetulnya harapan tinggi itu merupakan motivasi juga bagi anak, Iya. terutama untuk meningkatkan keinginan untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh orang tua. Kalau keinginan orang tua sederhana saja, anak itu mungkin sudahlah segini juga cukup, orang tua saya tidak menuntut lain. Tapi ada kalanya orang tua berharap sangat tinggi, sementara si anak itu tidak mempunyai kapabilitas yang mencukupi gitu. Nah itu di situ suka terjadi kekecewaan dari diri anak, terbebani, akhirnya stres begitu ya. Tetapi itu masih bisa disiasati, yaitu kalau dia katakan atau terbuka dengan orang tuanya, dia bisa sampaikan gitu, ini saya tidak bisa mencapai target ini gitu. Terus orang tua mengatakan, oke, apa yang bisa kami bantu? Kira-kira di sebelah mana gitu kami bantu supaya bisa mencapai target itu. Nah, di situ bisa jadi ada komunikasi untuk mendapatkan motivasi gitu. Oke, berarti balik lagi poinnya ke komunikasi ya, Bu, ya. Komunikasi itu menjadi sangat penting gitu. Oke, boleh next kali ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya dari Kak Ingri Ramadhani. Kak Ingri bilang, aku sudah kalah dengan usia papa. Jadi tolong bertahan lebih lama ya Ma. Maaf prosesnya lebih lama juga. Gimana itu pendapat Ibu? Iya, itu artinya apa? Minta orang tua sabar kan? Iya. Ya sabarlah gitu, jangan maunya cepet-cepet saja gitu. Tapi dari sisi orang tua itu mesti memahami juga bahwa kecepatan anak dalam menyelesaikan sesuatu itu tidak sama. Jadi ritmenya itu beda-beda, dan satu anak dengan anak lain jangan dibandingkan juga gitu. Apa juga dibandingkan, oh teman kamu bisa kok dapat angka 90, misalnya kamu masa cuma dapat 60. Nah, sebaiknya komunikasinya adalah orang tua tadi melihat, kamu kok cuma dapat 60, apa masalahnya? Nah, di situ kan bisa ada komunikasi yang kemudian, oh mungkin kamu kurang ini ya, bertanya pada dosennya atau apa begitu, atau apa bacaan yang kamu punya nggak cukup gitu. Nah, bisa ada dari situ, bisa ada solusi. Paling tidak sekali lagi komunikasi tadi akan menurunkan tensi atau menurunkan tingkat stres dari si mahasiswanya. Jadi jangan hanya dituntut terus, tetapi perhatikan apa yang menyebabkan dia tidak bisa optimal gitu. Lebih memperhatikan anaknya gitu Iya. ya, Bu, ya. Bukannya cuma kayak dijudge gitu. Psikisnya Psikisnya malah nanti kena gitu ya, Bu. anak mental. Untuk dari sisi Bintang nih, Mah aku belum sedewasa itu buat ngejalanin ini semua, katanya. Padahal kalau untuk menjalankan semua itu kita bisa nggak sih, Bu? Kayak kita bisa menjalankannya dari diri sendiri aja gitu sebenarnya gitu. Iya, jangan menyerah sebelum Iya, jangan mencoba menyerah. gitu. Jangan menyerah sebelum mencoba, dan kemudian jangan takut salah, karena kalau takut salah maka tidak akan pernah berbuat apa-apa. Lakukan bahwa itu belum
memenuhi target 100% atau 75%, ya targetmu itu bisa dicapai sekian, ya sudah itu dulu. Terimalah itu, kemudian berikutnya adalah evaluasi. Kenapa kok cuma sampai situ? Oh ternyata saya masih kebanyakan tidur. Oh saya masih kebanyakan melamun. Itu evaluasi penting. Evaluasi penting. Ya, jadi kalau sudah, oh ya ini saya sudah berusaha begini, dapatnya segini. Apa yang menyebabkan tidak optimal? Oh mungkin karena selalu menggebu-gebu, jadi banyak salah, bisa jadi kan? Betul, betul. Jadi lakuin dulu ya Iterafans gitu. Terus aku bacain komen selanjutnya dari Kak Hervan_Hidayat. Pak, Bu, tunggu anakmu sukses ya. Akan kubuat kalian bangga. Itu janjiku. Ya itulah janjimu. Itulah janjimu, dan itulah yang harusnya membuat dirimu terpacu untuk terus melakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, sehingga janji itu kelak akan dapat ditepati. Benar banget. Berarti jadi Jangan janji tinggal janji tanpa ada upaya. Benar sekali. Dari Lilion Lee, Bu maaf, aku belum berani mencoba karena takut endingnya. Ya itu balik lagi Iterafans, kita coba dulu Coba gitu. dulu, jangan takut gagal ya Ibu ya. Jangan nyerah dulu di awal. Belum apa-apa udah membayangkan yang enggak. Jangan Membayangkan gitu. Lakuin dulu semaksimal mungkin Yes, teman-teman. Betul. Apapun akhirnya kita terima, dan benar kata Ibu tadi, jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Oke. Ingat nggak waktu kecil, waktu mulai jalan kan jatuh tapi bangun lagi ya, Iya, jatuh tanpa benar. disuruh juga bangkit lagi sampai akhirnya oh ternyata saya bisa lari. Nah demikian juga dalam perkembangan selanjutnya gitu. Gitu. Dan untuk next question nih ada dari Batara. Papa kuat banget bisa ngadepin itu semua, aku bangga. Wow, kamu juga keren banget. Kamu bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik gitu. Ada ininya kan, ada apa contohnya, ada idolanya. Iya, Idolanya papanya. Papanya. Kalau nggak punya idola itu akan sulit membayangkan mau jadi seperti apa, seperti siapa begitu. Jadi idola itu penting untuk memotivasi kita mencari jalan untuk sampai pada tahap atau pada posisi seperti yang diidolakan gitu. Ya nggak? Bener banget Ibu, setuju aku mah. Kalau kamu nih idolanya siapa nih? Kalau aku idolanya ibu aku, orang tuaku. Sama sih, kurang lebih sama sih. Iya, aku selalu jalanin hari dengan semangat dan ngelakuin semaksimal mungkin setiap hari ya. Balik lagi karena aku mikirin orang tuaku di rumah yang sudah menunggu setiap aku pulang, sudah dimasakkan gitu. Cinta kasih ya. Cinta kasih. Iya, benar Ibu. Ibu. Orang tua. Sekali lagi itu support antara keduanya itu penting banget ya Ibu ya. Iya. Emang. Bagaimana bisa mensupport satu dengan lainnya kalau tidak saling memahami? Saya memahami, menyayangi, mencintai. Kalau udah bisa paham, akhirnya bisa menyayangi, mencintai sesuai dengan kebutuhannya. Nggak berlebihan juga tidak kekurangan. Benar sekali. Oke, next jawaban dari Kak Nandae Amalia. Kata Kak Nandae, Bu, Pak, jangan terlalu mikirin adek di sini ya. Jaga kesehatan ibu sama bapak. Kalau kalian sehat, adek pasti baik-baik aja. Ya, dengan emosional ya. Benar. Emosional, motivasi untuk orang tua juga. Dan itu satu, mencegah agar orang tua tidak mencemaskan sesuatu yang tidak perlu dicemaskan gitu. Benar Tapi banget. sebetulnya kecemasan itu juga bentuk dari ini, kasih sayang orang tua gitu, untuk kemudian mereka juga mengevaluasi diri, apa yang perlu saya tambahkan gitu, atau yang perlu kami tambahkan supaya si anak itu juga bisa mencapai kesuksesannya secepat mungkin dan hasilnya sebaik mungkin. Itu juga ada sih. Kalau misalnya orangnya cuek-cuek aja, biasa aja gitu, kan anaknya juga merasa tidak diperhatikan Iya, gitu jadinya, benar. walaupun diberi support katakanlah secara finansial nggak ada masalah. Biasanya hal-hal seperti ini dirasakan oleh orang tua yang anaknya merantau ya Bu ya. Ya, ada anaknya, ini ada kasus ya,
ada anaknya merantau Mhm. atas keinginannya sendiri, kemudian dia menangis-nangis, anaknya anak laki gitu, menangis-nangis. Mhm. Nah, kamu milih ke ITB jauh-jauh ya pada waktu di ITB. Kenapa? Ya karena saya pengen mendapatkan yang terbaik, oke. Dan apa yang terjadi? Kamu bisa kan? Iya. Nah setelah sampai di sini kenapa pengen balik lagi gitu? Pengen ke sana aja. Ternyata rindu sama masakan ibunya, biasa disuapin, dalam artian ketika tidak sempat makan banyak tugas, ibunya nyuapin. Mencuci, tidak tahu bagaimana cara mencuci. Akhirnya banyak hal yang tidak teratasi atau yang menjadi problem pada saat yang bersamaan. Kangen Gitu. diemong sama orang Iya, tua gitu ya Bu ya? ya. Tapi itu sebetulnya mestinya tidak terlalu lama ya. 1 semester pertama aja itu sudah terlalu lama gitu. Iya. Lama-lama itu harus kemudian dia bisa beradaptasi untuk tetap pada cita-citanya mendapatkan ilmu yang terbaik kan gitu ya. Betul banget. Gimana Kak Vina, masih ada question box-nya? Mungkin kita udahin aja kali ya untuk question box kali ini. Untuk Penutup penutupnya, kali ya Bu iya ya? Bu ya. Hmm. Coba Ibu kasih sampai satu pesan gitu, satu pesan untuk semua orang tua mahasiswa di Indonesia. Apa yang paling Ibu ingin sampaikan? Oke, kepada ibu, bapak, para orang tua mahasiswa, berikanlah cinta kasih yang terbaik, yang sebesar-besarnya, namun jangan berlebihan, dan kemudian jangan lupa doakan anak-anaknya agar mereka juga tenang berada, terutama bagi yang jauh dari orang tua, supaya mereka juga bisa menjalani hari-harinya dengan tenang, dengan baik, dan mendapatkan hasil yang baik gitu. Orang tua support terus anaknya ya. Iya. Nah, itu adalah Yakin bahwa anaknya mampu. iya, mampu. Mampu. Kami di sini selalu berusaha untuk orang tua ya Kak Orang ya. tua. Karena memang itu alasan kita untuk menjalani semuanya gitu ya. Orang tua itu Semangat yang pertama. orang tua number one. Number one. Benar ya Bu ya? Dan bagi orang tua, anak nomor 1. Kita sama-sama satu-satu ya Bu ya. Oke, Kalau gitu gimana sesi kita hari ini Kak Vina? mungkin kita udahin tapi Apa tuh? mungkin kita mau tagline lagi. Oke, Boleh. Deep Talk karena dari yang hati pasti sampai. Ke hati. Yeay, Kalau terima kasih gitu, Topes, dadah. Ya Sampai oke. jumpa. Terima kasih sekali ya Ibu sudah Sama-sama. membersamai kami hari ini. Sama-sama. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya amin.